Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Mengetahui dari mana seseorang berasal dapat memberitahu kita banyak hal tentang orang itu. Itulah sebabnya ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita sering bertanya, dari mana Anda berasal? Apa pekerjaan Anda? Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Sebagai orang Kristen, kita cenderung menerima tanpa mempertanyakan apa yang diajarkan kepada kita tentang Sang Juru Selamat. Tetapi hari ini, Doni Alexander akan berbagi dengan kita beberapa pemikiran tentang asal-usul Yahusua. Doni? Ya, terima kasih Mario. Kebanyakan orang Kristen menjadi Kristen di masa kanak-kanak. Mereka dibesarkan dalam iman. Hasilnya adalah kebanyakan orang Kristen hanya menerima apa yang diajarkan kepada mereka sebagai kebenaran tanpa pernah mempertanyakannya. Benar, pertanyaan anak-anak cenderung lebih tidak dapat dijawab. Seperti pertanyaan anak bungsu saya ketika dia baru berusia 3 tahun. Ayah, mengapa ada janggut di bawah tanganmu? Dan apa yang Anda katakan, Mario? Iya, itu mengejutkan saya, seperti yang Anda bisa bayangkan. Jadi, saya melakukan apa yang akan dilakukan ayah lain yang menjaga harga dirinya. Saya mengarahkan si tikus karpet kecil itu pada istri saya dengan mengatakan, Mami juga punya janggut di bawah lengannya, tapi dia baru saja mencukurnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Iya, dia berlari untuk bertanya pada maminya. Jadi, saya bisa kembali tenang menonton pertandingan sepak bola di TV. Bagus. Oh ya, saya juga masih ingat ketika anak laki-laki saya baru pertama kali datang ke kebun binatang. Dia masih sangat kecil waktu itu. Dia sangat terpesona dengan monyet dan cara mereka memanjat dan mengayunkan ekornya. Setelah menatap monyet-monyet itu beberapa lama, dia berbalik dan bertanya, "Di mana ekorku?" Jadi ya, begitulah pertanyaan yang biasanya ditanyakan anak-anak. Mereka jarang bertanya sesuatu yang berkaitan dengan teologi atau bukti pendukung keyakinan. Hal semacam itu jarang mereka tanya. Nah, sayangnya kondisi seperti ini pun sering terjadi saat mereka sudah menjadi orang dewasa, yang juga tidak mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan teologi. Apapun yang disampaikan dari atas mimbar akan mereka terima tanpa pertanyaan. Meskipun terlalu sering, apa yang diajarkan dari mimbar tersebut tidak dapat didukung oleh kitab suci. Benar, dan para pendengar, itulah sebabnya di WLC kami terus mendorong para pendengar atau para pembaca kami untuk mempelajari kebenaran baru bagi diri mereka sendiri. Kami tidak akan pernah meminta Anda untuk langsung mempercayai kata-kata kami begitu saja. Pelajarilah untuk diri Anda sendiri. Berikan Roh Kudus kesempatan untuk menginsafkan hati Anda melalui berbagai cara. Ya, benar. Satu hal yang kebanyakan orang Kristen tidak pernah pertanyakan adalah asal-usul Yahusua. Kita hanya cenderung menerima tanpa mempertanyakan doktrin apapun yang diajarkan dalam denominasi kekristenan manapun kita dibesarkan. Karena ini adalah topik yang kebanyakan orang tidak pernah pertanyakan. Maka mungkin para pendengar akan terkejut mengetahui bahwa ada sejumlah keyakinan berbeda dalam kekristenan mengenai asal-usul Yahusua. Ya, itu agak mengejutkan. Saya tahu apa yang saya yakini sekarang, dan jika saya bandingkan dengan apa yang diajarkan untuk saya percayai saat saya masih remaja, itu berbeda. Dan saya sadar, saya belum pernah berpikir melampaui itu. Saya pikir sebagian besar dari kita seperti Anda, Mario. Ya, kita percaya tanpa mempertanyakan apapun yang telah kita percayai, ya kan? Tapi pertimbangkan ini sejenak. Kebanyakan orang Kristen adalah penganut Trinitas. Kebanyakan penganut Trinitas percaya bahwa Yahusua, yang mereka anggap sebagai Allah Anak, pribadi kedua dari ketuhanan yang kekal, dan telah hidup berdampingan dalam kekekalan dengan Allah Bapa. Benar, begitulah yang diajarkan untuk saya percayai saat dalam masa pertumbuhan. Kami diajari untuk mengabaikan aliran sesat apapun yang mengajarkan bahwa Kristus adalah makhluk ciptaan. Tetapi Anda mengatakan bahwa bahkan para penganut Trinitas pun tidak semua percaya pada hal yang sama. Iya benar. Jadi ada beberapa kelompok orang Kristen yang percaya pada ketuhanan Tritunggal dan percaya bahwa Allah Anak sudah ada sebelumnya, sebelum dilahirkan di Bethlehem. Namun, berbeda dengan doktrin Trinitas asli yang mengatakan bahwa ketiganya sama-sama ada dari sejak kekekalan. Ada juga kelompok yang percaya bahwa di beberapa titik di masa lalu yang jauh, terlalu jauh ke belakang untuk dihitung oleh pikiran manusia, Yahwa entah bagaimana melahirkan Yahusua,
Meskipun tidak hidup berdampingan secara kekal menurut doktrin Trinitas asli, mereka percaya bahwa dia dilahirkan sebelum makhluk ciptaan apapun dijadikan. Jadi pada dasarnya dia masih sepenuhnya Tuhan, sepertiga dari ketuhanan Tritunggal. Dan ngomong-ngomong, ada orang Kristen yang percaya bahwa ada 3 fase. Allah Bapa adalah Allah Perjanjian Lama, Allah Anak adalah Allah dalam Perjanjian Baru, dan sekarang dalam masa yang disebut dispensasi Kristen, Allah Roh Kudus berkuasa. Tetapi mereka semua adalah makhluk yang sama, hanya dalam fase yang berbeda. Iya, begitulah. Jadi sebenarnya ada banyak pandangan berbeda mengenai asal-usul Yahuswa. Ini mungkin belum semuanya, tetapi ada orang-orang Kristen yang tulus di luar sana yang mempercayai berbagai macam kepercayaan yang berbeda mengenai asal-usul Yahuswa. Dan tentu saja, setelah mempelajari Alkitab secara mendalam dan seksama, sekarang kita menyadari bahwa Yahuswa sama sekali belum ada sebelum kelahirannya. Dia tidak diciptakan, tetapi dia secara ajaib dilahirkan di dalam rahim Maria seperti yang dikatakan Alkitab. Jadi ya, sangat penting untuk mempertanyakan dan mengetahui bagaimana dan kapan Yahuswa muncul. Itu salah satu pertanyaan paling penting yang bisa diajukan. Ada perbedaan besar antara makhluk yang telah ada untuk selamanya tanpa permulaan dan makhluk yang keberadaannya dimulai di dalam rahim ibunya. Ya, perbedaannya sangat besar. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yahuswa sudah ada sebelumnya sebagai malaikat? Kita tadi lupa menyebutkan keyakinan itu, Doni. Oke, mari kita bahas itu dulu, Mario. Tolong tampilkan kitab Ibrani pasal 1 di monitor Anda, Mario. Oke. Yes. Oke, sekali lagi. Ada perbedaan besar antara seseorang yang bermula sebagai embrio di dalam rahim ibunya jika dibandingkan dengan seorang malaikat yang telah hidup selama ribuan tahun di surga dan yang kemudian direduksi oleh Yahwa menjadi janin di dalam rahim seorang wanita yang keberadaannya telah dia dahului. Iya, dan ketika Anda menyatakannya seperti itu, maka ketidakjelasannya pun menjadi sangat jelas, Doni. Iya, benar kan? Iya. Terlebih lagi, Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Yahuswa tidak pernah menjadi malaikat dan bahkan tidak pernah memiliki status yang sama dengan seorang malaikat. Oke, Anda sudah membuka kitab Ibrani pasal 1, Mario? Iya. Yes. Oke, tolong bacakan apa yang dikatakan di situ. Mulailah dengan ayat 1. Bagian ini seluruhnya membicarakan tentang asal-usul Yahuswa. Setelah pada zaman dahulu, Yahwa berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Yahwa telah menjadikan dunia. Dia adalah cahaya kemuliaan Yahwa dan gambar wujud Yahwa dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, tunggu. Berhenti dulu, Mario. Perhatikan di ayat 2 dikatakan bahwa Yahwa pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, sangat mudah bagi kita pada zaman sekarang untuk berpikir bahwa zaman akhir secara eksklusif berlaku untuk kita. Namun dalam konteks penulisannya, kata itu hanya berarti sekarang. Sekali lagi, sekarang. Ketika kitab Ibrani ditulis, berlawanan dengan zaman Perjanjian Lama. Berabad-abad sebelum kitab Ibrani ditulis, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa sekarang Yahwa berbicara kepada kita melalui anaknya. Saat itu, Dia berbicara kepada kita melalui para nabi. Oke, lanjutkan Mario. Ayat 5. Sebelum kita melanjutkan, bisakah Anda menjelaskan satu hal, Doni? Oke. Kita percaya bahwa Yahuswa adalah satu-satunya anak Yahwa yang keberadaannya dimulai di dalam rahim Maria. Ya. Tetapi, dan saya tidak ingin terlalu jauh menyinggung, tetapi mengapa dikatakan di sini di ayat 2 bahwa Yahwa menjadikan dunia melalui Kristus? Bagaimana penjelasannya, Doni? Sederhananya, ini tidak mengacu pada setiap tindakan penciptaan sebelum kelahiran Kristus. Ayat ini juga mengatakan bahwa Yahuswa telah ditunjuk sebagai pewaris segala sesuatu. Anda tidak dapat ditunjuk sebagai pewaris sesuatu yang sudah menjadi milik Anda melalui tindakan penciptaan. Selanjutnya, kata yang di sini diterjemahkan sebagai dunia sebenarnya berasal dari bahasa Yunani aion. Ini mengacu pada zaman atau era. Jadi ayat ini mengacu pada Yahwa yang memperbarui segala sesuatu di dalam Kristus. Oke, terima kasih. Itu masuk akal. Baiklah, ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku. Dan ketika dia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Yahwa harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Di sini pembedaan yang mencolok ditarik antara Yahuswa, anak Yahwa, dan para malaikat. Nah, selanjutnya perbandingan dan pembedaan ini diteruskan dalam ayat 13 dan 14.
Tolong bacakan ayat itu, Mario. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Anda sudah mendapatkan pernyataan yang sangat pasti di pasal pertama kitab Ibrani ini. Asal-usul Yahusua tidak pernah berasal dari malaikat. Dan juga seperti yang telah kita bahas dalam episode yang lain, dia tidak berbagi praeksistensi dengan Yahwa yang kekal, atau sebaliknya. Dia baru muncul di dalam rahim Maria, bukan sebelumnya. Ini adalah poin penting dan saya tidak ingin terburu-buru melewatinya terlalu cepat, karena asal-usul Yahusua merupakan bagian integral dari perannya sebagai penebus kita. Dengan cara bagaimana, Doni? Nah, Yahusua datang untuk menebus kita di tempat di mana Adam jatuh, ya kan? Jadi hanya sosok yang 100% manusia yang bisa melakukan itu. Bukan teori omong kosong, menggelikan, dan membingungkan bahwa dia 100% manusia dan 100% ilahi. Penebus kita harus 100% manusia, titik. Untuk menjadi manusia seutuhnya, seseorang harus memulai keberadaannya di dalam rahim. Iya, setelah Adam dan Hawa ada. Tentu saja. Ya, tentu saja. Lebih jauh lagi, dia harus menjadi keturunan Raja Daud secara harfiah. Buka kitab Mazmur pasal 132 dan baca ayat 11 dan 12. Mesias yang merupakan keturunan Daud adalah perihal yang disampaikan berulang di seluruh Alkitab. Untuk menjadi Mesias, juru selamat umat manusia, dia harus menjadi keturunan biologis Daud. Lanjutkan, Mario. Kitab Mazmur pasal 132, ayat 11 dan 12. Yahwa telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Dia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Oke, selanjutnya ini adalah salinan dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 35 sampai 38. Tolong bacakan, Mario. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Di sini Yahwa menyatakan sebuah sumpah yang serius. Dia mengatakan bahwa keturunan Daud akan menduduki tahtanya selama-lamanya. Jadi sekarang sudah jelas. Nubuatan ini belum mencapai penggenapannya yang lengkap dan itu tidak akan terjadi sampai Yahusua memerintah di bumi yang baru nantinya. Tapi intinya, nubuatan ini tidak bisa digenapi sebelum bagian pertama telah digenapi. Dan itulah asal mula Yahusua. Dia adalah keturunan langsung dari Raja Daud, bukan simera mistik, setengah dewa, setengah ilahi, melainkan seorang manusia yang secara harfiah berasal dari keturunan Daud. Iya, saya tidak begitu menguasai nubuatan perjanjian lama yang menubuatkan Sang Mesias seperti Anda, Doni. Tapi di dalam perjanjian baru, sudah disampaikan dengan jelas bahwa Yahusua adalah keturunan Daud dan dengan demikian merupakan penggenapan dari nubuatan di dalam perjanjian lama. Kitab Lukas pasal 1 mencatat kata-kata nubuatan Sakaria ketika dia menegaskan bahwa bayi laki-lakinya akan diberi nama Yohanes. Dengarkan ini, ayat 64-70. Dia berkata, "Terpujilah Yahweh, Eloa Israel, sebab dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus." Kebanyakan orang mengenal silsilah Yusuf. Itu dituliskan dalam kitab Matius pasal 1. Faktanya, Matius memulai dengan kalimat, "Inilah silsilah Yahusua Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya dan seterusnya." Jika Anda membacanya terus ke bawah, maka Anda akan menemukan Yusuf, suami Maria. Nah, kronologi yang bahkan lebih menarik diberikan di dalam kitab Lukas pasal 3, yang menuliskan garis keturunan Maria. Di situ tertulis Yusuf sebagai, katakanlah, ayah tiri Yahusua. Tetapi garis keturunan yang diberikan di sini sebenarnya adalah garis keturunan Maria, yang dimulai dengan ayahnya, ayah mertua Yusuf, Heli, dan silsilahnya diurut ke atas hingga ke Daud. Jadi sang juru selamat haruslah merupakan keturunan biologis Daud untuk dapat menggenapi nubuatan perjanjian lama. Dan untuk menjadi sang juru selamat, dia juga haruslah manusia seutuhnya. Baik, Mario, tolong buka kitab Yesaya pasal 9. Ini adalah nubuatan yang penting. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Oh ya, saya familiar dengan ayat-ayat ini. Kebanyakan orang mendengarnya dibaca pada setiap perayaan Natal. Iya, benar. Dan itu adalah salah satu nubuatan perjanjian lama yang paling penting. Silakan dibacakan. Baik, di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Yahwa semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini adalah nubuatan tentang kerajaan Yahwa. Inilah yang dibicarakan oleh Yahusua dengan sangat bersemangat. Injil kerajaan berisi pesan bahwa suatu hari nanti melalui Yahusua, sebagai salah seorang keturunan Daud, bumi akan dipulihkan, penyakit yang diakibatkan dosa akan dihapus sepenuhnya, dan kerajaan damai sejahtera Yahwa akan ditegakkan, di mana Sang Juru Selamat memerintah di atas tahta Daud untuk selama-lamanya. Sekarang jelas, hal ini belumlah terjadi. Benar, karena kita cukup melihat dunia di sekitar kita dan kita dapat mengetahui bahwa kerajaan dunia ini belum berada di pundak Yahusua. Tapi akan seperti itu. Itu akan terjadi. Poin yang ingin saya fokuskan adalah bahwa karena asal-usul Yahusua sangat penting untuk dipahami, maka Yahwa menugaskan malaikat Gabriel untuk pergi kepada Maria dan memberitahunya. Tidak sering Alkitab melaporkan Gabriel ditugaskan untuk pergi kepada seseorang. Tapi jika itu terjadi, maka itu pasti karena sesuatu yang penting. Dia diutus kepada Daniel untuk menjelaskan sebuah nubuatan penting dalam kitab Daniel pasal 9. Jadi, apapun pesan yang dia sampaikan kepada Maria, kita dapat mengetahui bahwa pesan itu sangatlah penting. Nah sekarang, jika Yahusua benar-benar memiliki praeksistensi sebelumnya, maka menurut Anda, bukankah penjelasan kepada Maria ini akan menjadi tempat yang logis untuk menyatakannya? Tentu, seharusnya begitu. Saya belum pernah benar-benar memikirkannya. Saya sudah lama tidak membaca ayat ini, Doni. Tunggu, sebentar saya ingin membacanya. Oke, silakan. Baiklah kitab Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 26. Di sini dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Yahwa. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yahusua. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi di sini, kita telah mendapat penjelasan. Untuk memenuhi janji-janji kepada Daud, seorang anak akan lahir dari Maria yang akan duduk di atas tahta Daud selamanya. Ketika Maria menyatakan keheranannya bagaimana hal itu dapat terjadi, Gabriel menjelaskan, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Tidak ada bahasa yang menyatakan tentang makhluk yang telah ada sebelumnya yang akan memasuki tubuhnya. Sebaliknya, di situ dijabarkan dengan sederhana dan jelas. Kuasa Sang Pencipta akan membuahi sel telurnya, dan dia akan mengandung anak tunggal Yahwa. Ya, tidak ada sesuatu yang membingungkan di sana. Ayat itu sudah jelas ketika Anda membacanya apa adanya, sebagaimana yang tertulis, dan tidak memasukkan keyakinan lain ke dalamnya. Sayangnya, itulah yang dilakukan orang pada catatan Lukas ini. Oke, saya tahu kita perlu beristirahat sebentar, Mario. Jadi nanti kita akan membahas ini setelah kita kembali nanti. Para pendengar, tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Orang Kristen memiliki semacam perasaan suka atau tidak suka ketika membahas topik masa kesesakan dan 7 malapetaka terakhir. Walaupun adalah menyenangkan membayangkan bahwa Yahusua akan segera kembali, tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dia kembali terdengar sangat menakutkan. Tapi, hal yang kebanyakan orang Kristen tidak tahu
adalah bahwa 7 malapetaka terakhir sebenarnya adalah fase kedua dari penghakiman ilahi. Akan ada fase pertama penghakiman ilahi yang akan terjadi lebih dulu. Fase pertama ini dicurahkan untuk membangunkan dunia untuk menyambut kembalinya Sang Juru Selamat. Kitab Wahyu pasal 8 dan 9 melambangkan tahap pertama dari penghakiman ilahi sebagai 7 sangkakala. Sangkakala ini menghadirkan serangkaian peristiwa yang akan mengubah kehidupan di bumi menjadi tidak sama lagi. Yahwa ingin Anda tahu apa yang sedang terjadi. Pelajarilah 2 fase penghakiman ilahi supaya Anda dapat mempersiapkan dan memperingatkan sahabat dan orang-orang yang Anda kasihi. Kunjungilah world/change.com. Kami memiliki artikel-artikel, video-video, dan serangkaian episode radio yang akan memberitahu Anda semua hal yang perlu Anda ketahui tentang 2 fase murka ilahi ini. Jangan menunggu, kebenaran sedang bertambah dan ada banyak hal yang harus dipelajari. Nah, Mario, pernahkah Anda mendengar tentang Raymond Brown? Tidak, namanya tidak familiar di telinga saya, Doni. Dia adalah seorang imam dan profesor dari Amerika. Dia juga adalah seorang sarjana Alkitab yang dihormati secara luas. Area yang menjadi fokus utamanya adalah pada Injil Yohanes. Dia menulis sejumlah studi berpengaruh tentang kelahiran dan kematian Kristus. Dia seorang pendeta Katolik? Iya, tapi ingat, seperti semua hal yang lain, kita dapat mengambil apa yang baik dan mengesampingkan sisanya. Tak seorang pun, bahkan kita, yang akan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang kerajaan surga. Oke, itu benar. Lalu apa yang Raymond Brown katakan, Doni? Dia menulis catatan rinci dan komentar tentang berbagai catatan Injil, tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, yang menarik dalam penelitiannya adalah karena dia menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sekarang ingat, sebagai seorang imam Katolik, Brown adalah seorang penganut Trinitas. Tetapi apa yang disingkapkan oleh keilmuannya yang cermat adalah bahwa tradisi gereja telah mengaburkan catatan Lukas tentang kelahiran Kristus. Apa maksud Anda? Bagaimana caranya? Iya, saya kira Anda bisa menyebut ini sebagai sebuah kasus bias konfirmasi. Sejak abad keempat, gereja telah menjadi penganut Trinitas. Pemahaman itu telah menjadi kacamata bagaimana kitab-kitab Perjanjian Baru telah dibaca dan ditafsirkan. Brown, sebagai seorang sarjana Alkitab, memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menunjukkan bahwa tradisi ketuhanan Tritunggal yang baru muncul kemudian sebenarnya mengaburkan kisah di kitab Lukas. Dan bahkan kata-kata Gabriel sendiri dengan memaksakan pada Injil Lukas gagasan bahwa keberadaan Yahusua tidak dimulai di dalam rahim Maria. Sebagaimana yang kita tahu bahwa semua manusia seharusnya berawal di dalam rahim. Jadi pada dasarnya teologi Trinitas mengubah kisah tersebut? Iya, atau setidaknya mengubah cara orang-orang mengartikannya. Begitulah. Nah, ini saya punya salinan buku tulisan Brown yang berjudul The Birth of the Messiah. Oke, ini dia Mario. Tolong buka dan baca bagian yang sudah ditandai di situ. Ya, yang ini. Dia menjelaskan di sini bahwa gagasan praeksistensi sangat dipaksakan pada catatan Lukas. Oke, di sini tertulis, bagi teori praeksistensi, proses pembuahan Yahusua adalah awal dari karir duniawi, tetapi bukan kelahiran sang anak Yahwa. Dia mengatakan bahwa jika Anda percaya Yahusua sudah ada sebelumnya, maka pengandungannya di dalam rahim Maria hanyalah awal dari kehidupannya di bumi, tetapi bukan peristiwa kelahiran yang sebenarnya. Karena diperanakan mengacu pada peristiwa atau saat di mana dia benar-benar dibawa ke dalam keberadaan. Oke, Anda sudah sampai di mana, Mario? Di halaman 141. Baik, lanjutkan. Proses pembuahan pada sang perawan tidak lagi dilihat sebagai kelahiran anak Yahwa, tetapi sebagai inkarnasi sang anak yang sudah ada sebelumnya, dan itu menjadi doktrin ortodoks. Nah, apakah Anda menangkap makna penting dari apa yang dia katakan di sini? Brown menunjukkan bahwa awalnya proses pembuahan pada sang perawan dipandang sebagai awal dari keberadaan Yahusua. Namun, ketika omong kosong ketuhanan Tritunggal dari para penyembah berhala diterapkan pada kisah Lukas, maka proses pembuahan Kristus tiba-tiba berubah menjadi peristiwa inkarnasi dari sesosok makhluk yang sudah ada sebelumnya. Dan itulah yang menjadi doktrin ortodoks atau doktrin standar yang diterima oleh orang-orang Kristen di semua tempat. Wow, jadi Anda mengatakan bahwa catatan literal Lukas tentang kelahiran Yahusua pada dasarnya dibatalkan oleh ajaran sesat ketuhanan Tritunggal. Jadi, bukannya menerima tulisan Lukas apa adanya sebagaimana yang tertulis, mereka malah memaksakan makna yang pada awalnya tidak ada di sana. Iya, benar. Jadi penjelasan Lukas tentang bagaimana Yahusua muncul pada saat pembuahan diubah menjadi catatan tentang bagaimana dia berinkarnasi. Dan itulah yang menjadi ortodoks, menjadi ajaran umum yang dianggap benar. Dan seperti yang diketahui oleh siapapun yang telah mempelajari sejarah gereja, ortodoksi dipaksakan kepada orang-orang percaya dengan ancaman mata pedang. Iya, atau dengan dibakar di atas tiang. Nah, Brown mengatakan bahwa segera setelah ajaran Trinitas agama berhala menjadi doktrin standar, kepercayaan pada praeksistensi Yahusua secara alami menyertai teori itu. Pada saat itulah, dia menjelaskan bahwa pengandungan Yahusua dalam rahim Maria tidak lagi dilihat sebagai titik asalnya,
tetapi hanya inkarnasinya menjadi manusia yang berdaging. Hanya transisi dari keberadaan sebelumnya dalam kekekalan. Wow, Anda tahu kebenaran sangat sederhana dan mudah dimengerti. Iya. Tapi saat orang-orang mulai membawa konsep agama berhala, maka Anda pun mulai melihat kesalahan-kesalahan masuk, dan tiba-tiba itu menjadi kumpulan hal membingungkan dari ide-ide yang saling bertentangan yang harus Anda pahami. Ya, tepat Mario. Terus terang, kisah Lukas yang sebenarnya adalah penjelasan Gabriel sendiri. Tidak lagi dipercaya oleh orang-orang. Mereka tidak lagi menjadikannya sebagai keharusan yang perlu diterima, sebagai laporan nyata yang benar tentang asal-usul Yahuswa. Jadi, bukan hanya titik asal Yahuswa yang telah diubah, tetapi identitasnya sebagai manusia juga diubah. Iya, benar. Ini sudah sangat serius. Penafsiran yang dipaksakan sudah jelas bertentangan dengan kitab suci. Tapi parahnya, itu pun menjadi doktrin yang diterima dan menggantikan kata-kata Lukas dan Gabriel. Ya, dengan bahasa sederhana, ini adalah pengabaian doktrin Alkitab yang jelas dan sebuah pengadopsian identitas yang baru dan sama sekali berbeda untuk Sang Juru Selamat. Karena memang begitulah yang akan terjadi. Ketika Anda menolak bahwa Yahusua dilahirkan di dalam rahim Maria, sementara itulah tepatnya yang digambarkan oleh Gabriel, itulah kemunculan Yahusua secara harfiah. Ketika Anda menolak bahwa keberadaan Kristus dimulai di dalam rahim ibunya seperti semua manusia yang lain, maka Anda harus memaksakan makna yang tidak ditemukan dalam teks aslinya. Anda kemudian menyatakan bahwa ini sama sekali bukan kelahiran, tetapi sebuah inkarnasi. Dan masalahnya sebenarnya adalah bahwa dengan melakukan itu, mereka menukar Sang Juru Selamat sejati yang 100% adalah manusia dengan Chimera yang setengah dewa dan setengah manusia yang fantastis. Dan itu sama sekali bukan Sang Juru Selamat yang sebenarnya. Ya, itu benar. Demi-dewa atau setengah dewa adalah konsep yang sepenuhnya berasal dari paham penyembah berhala. Tentu saja itu tidak konsisten dengan apa yang sebenarnya diajarkan kitab suci tentang Yahusua. Ini adalah konsep Yunani yang diadopsi oleh orang-orang Romawi. Adopsi ajaran sesat trinitas agama berhala yang dikenakan pada kitab suci yang menuliskan sebuah kisah asal-usul Kristus. Bukan hanya salah, tetapi benar-benar tidak ada di dalam Alkitab. Kisah asal seperti itu harus dipaksakan pada kitab suci, karena itu benar-benar tidak ada ketika Anda membaca Alkitab apa adanya. Dan di semua tempat, di mana kekristenan sudah menyebar, orang-orang Kristen telah mengambil definisi yang tidak alkitabiah tentang asal-usul dan identitas Kristus ini. Harus saya akui ini lebih besar dari yang pernah saya sadari, Doni. Ini seperti ketika Anda melempar batu ke kolam yang tenang. Setelah percikannya mereda, efek riaknya terus berlanjut. Oke, jadi apa konsekuensi jangka panjang dari penghilangan dan penggantian identitas sejati Sang Juru Selamat ini, Doni? Baiklah, mari kita bicarakan. Raymond Brown sangat terbuka dan berterus terang dalam tulisannya yang bagus, yang berjudul The Birth of the Messiah. Pemahaman ortodoks tentang ketuhanan Tritunggal telah ditumpangkan pada catatan Lukas. Akibatnya, kata-kata Gabriel yang dicatat dalam kitab Lukas tidak lagi dipahami secara harfiah. Kisah sebenarnya tentang asal-usul Yahusua, dan dengan demikian identitasnya sebagai manusia seutuhnya, tersapu di bawah perbandani tradisi yang tak tertembus. Dan kisah Lukas yang ini tetap ada di benak sebagian besar orang Kristen hingga hari ini. Menakjubkan. Sekarang menurut Lukas, titik asal Yahusua adalah di dalam rahim Maria. Sama seperti Anda muncul di dalam rahim ibu Anda, saya muncul di dalam rahim ibu saya. Begitulah setiap manusia menjadi makhluk hidup sejak zaman Kain dan Habel. Pembuahan ajaiblah yang terjadi di dalam rahim seorang perawan. Yahwa benar-benar adalah Bapa Yahusua. Tetapi itu tidak membuat Yahusua menjadi ilahi. Yahusua adalah anak tunggal Yahwa. Dia unik di seluruh alam semesta. Lihat, kita semua adalah putra dan putri Yahwa yang diadopsi. Perbedaan ini penting untuk dipahami. Oke, Mario, tolong buka kitab Roma pasal 8. Ini adalah inti dari pesan Injil. Itulah sebabnya Sang Juru Selamat haruslah manusia yang seutuhnya. Silakan bacakan 4 ayat pertamanya, Mario. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yahusua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Yahwa, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sekarang turun ke ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Inilah kebenaran yang coba dikaburkan oleh iblis dengan memaksakan makna baru yang berbeda ke dalam catatan Lukas. Alih-alih Yahusua menjadi satu-satunya anak yang diperanakan, anak Yahwa yang sepenuhnya manusia,
Dia sekarang hanyalah orang kedua yang menjelma menjadi manusia daging, tetapi masih ilahi dari ketuhanan tiga dalam satu yang mistis, yang berasal dari paham agama berhala. Anda membuka kitab apa, Mario? Ayat mana yang Anda baca? Saya memastikan kembali apa yang dikatakan Gabriel kepada Maria. Jika Anda melepas kacamata Trinitas yang ditumpangkan di sini, maka ayat ini menjadi sangat jelas. Dengarkan ini kembali. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian di ayat 35 dia berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, sebab itu, ini adalah kata-kata yang mengarah ke seluruh penjelasan ini. Karena Roh Kudus akan turun ke atasmu dan karena kuasa yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab itu, anakmu akan disebut anak Yahwa, bukan karena dia memiliki praeksistensi abadi sebelum pengandungan itu. Poin bagus. Setiap kali kita memaksakan makna luar pada firman Yahwa yang sederhana, maka itu akan menghasilkan kebingungan. Itulah yang terjadi ketika Anda mencoba membuat perhitungan dari catatan Lukas dan membuktikan praeksistensi. Baik Mario, tolong ambil kembali buku tulisan Brown dan buka halaman 290. Bacalah paragraf yang sudah ditandai. Oke. Beberapa bapak gereja dan teolog abad pertengahan berpikir bahwa referensi dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 35, Roh Kudus dan kuasa Yahwa, merujuk masing-masing kepada pribadi ketiga dan kedua dari Trinitas. Sehingga kuasa adalah pribadi kedua yang turun untuk mengambil rupa daging di dalam rahim Maria. Seperti yang dapat kita lihat, tidak ada bukti bahwa Lukas memikirkan inkarnasi anak yang sudah ada sebelumnya. Kita harus berhenti memaksakan filosofi para penyembah berhala, ketuhanan Tritunggal ke dalam catatan Lukas ini. Dan hal ini perlu diungkap karena ini adalah sebuah kebohongan iblis. Nah, tadi Anda baru saja membaca kitab Lukas pasal 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Versi lain menerjemahkan seperti ini. Kuasa dari yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan karena alasan itu, anak yang kudus itu akan disebut anak Allah. Brown mengatakan bahwa ayat ini dipandang memalukan bagi para bapak gereja. Karena secara jelas, ayat ini menghubungkan kelahiran Yahuswa dari seorang perawan dengan Yahuswa sebagai anak Yahwa. Itu luar biasa. Sangat luar biasa seorang pendeta Katolik mengakui hal seperti ini, Doni. Iya, begitulah. Dan Yahwa memiliki hamba-hamba yang tulus di semua tempat. Ingatlah juga bahwa bagi umat Katolik, tradisi mengalahkan kitab suci. Selalu begitu. Tapi mari kita membaca kata-kata Brown sendiri, halaman 291. Baca yang sudah ditandai, Mario. Ini telah mempermalukan banyak teolog ortodoks karena dalam kristologi praeksistensi atau Trinitas, pembuahan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria bukanlah peristiwa kemunculan anak Allah. Tetapi Lukas tidak menyadari kristologi semacam itu karena proses pembuahan dalam kitab Lukas secara kausal terkait dengan peranakan ilahi. Wow. Bukankah itu sebuah pernyataan yang kuat? Iya, sangat kuat. Dan saya jadi bertanya-tanya, mengapa saya tidak pernah memahami hal ini sebelumnya, Doni? Nah, seperti kebanyakan dari kita, Anda membaca Lukas melalui kacamata penganut Trinitas. Perihal ini sangat besar dan ini membuat kita mempertanyakan semua dogma tradisional yang sudah diyakini selama 1900 tahun terakhir. Tolong ambilkan buku itu, Mario. Saya ingin membaca sesuatu di dalamnya. Oke, ini dia. Oke, dengarkan ini. Ini adalah perkataan Brown. Dia berkata, saya tidak bisa mengikuti para teolog yang mencoba menghindari makna tambahan dalam kata sebab itu, kata yang memulai ayat ini. Mereka berargumen bahwa bagi Lukas, proses pembuahan sang anak bukanlah peristiwa di mana dia baru menjadi ada, tetapi hanya sebagai peristiwa di mana kita bisa memanggilnya anak Allah yang sebelumnya sudah menjadi anak Allah. Itu sangat jelas. Brown menjelaskan bahwa catatan Alkitab, jika diterima apa adanya, sebagaimana yang tertulis, maka itu mengungkapkan identitas Yahuswa sebagai anak Yahwa terkait dengan pengandungannya di dalam rahim Maria. Bukan pada masa praeksistensi yang sebenarnya tidak pernah ada, tetapi pada momen pertama pembuahan itu. Ini akan menjadi sangat jelas ketika Anda mau membaca Alkitab apa adanya. Matius dan Lukas keduanya menghubungkan identitas Yahuswa sebagai anak Yahwa dengan asal-usulnya di dalam rahim Maria. Tidak ada kekacauan yang membingungkan dan kontradiktif dalam penjelasan Gabriel yang sudah jelas. Para bapak gereja melakukan itu ketika mereka mengadopsi ketuhanan Tritunggal dari para penyembah berhala. Iya, saya pikir jika kita menerima asal-usul Yahuswa seperti yang diberikan dalam Matius dan Lukas, seperti yang kedua Injil ini maksudkan, maka kita akan berhenti menggunakan kitab Yohanes untuk mencoba dan menentang Matius dan Lukas. Kita tidak akan mencoba menggunakan kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, kita tidak akan memaksakan makna yang bertentangan dengan Matius dan Lukas. Kita hanya akan melihatnya apa adanya.
Yohanes mengumumkan rencana kekal Yahwa sejak semula. Firman itu adalah pikiran Yahwa, rencananya. Itu bukan simbol untuk orang kedua mistik dari ketuhanan Tritunggal. Ingat, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, personalisasi dari firman membuatnya merujuk pada Allah Anak, berasal dari filsafat Yunani kafir, bukan dari kitab suci. Para penulis Alkitab sudah sangat jelas, Yahwa adalah satu. Dia adalah satu entitas ilahi. Dia bukan kesatuan dari tiga pribadi yang bersatu dalam tujuan atau substansi atau apapun putaran konyol lainnya yang telah diterapkan yang mencoba untuk mendamaikan konsep agama berhala dengan kebenaran Alkitab. Ada masalah lain yang timbul karena cara pengertian salah pada catatan Lukas ini. Itu disebut non-stans. Apa itu, Doni? Itu adalah frasa Latin yang berarti tegak saat ini. Pada dasarnya, ini menyampaikan gagasan bahwa bagi Yahwa, waktu selalu ada di masa sekarang. Tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Hanya ada masa sekarang yang abadi. Anthony Buzzard sudah menjelaskan ini dengan baik. Tolong bacakan ini, Mario. Non-stans adalah masa sekarang yang abadi. Ini adalah gagasan tentang keabadian yang tetap di masa sekarang. Anda dapat membayangkan berada di sekitar sini selamanya dan menyaksikan semua sejarah terjadi selamanya. Tetapi, gagasan non-stans adalah seolah-olah Anda mengalami sebuah waktu dalam satu momen yang tidak pernah berakhir. Jadi, sesosok Allah yang merasakan non-stans akan mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, dan itu akan terjadi pada saat yang sama untuk selama-lamanya. Itu seperti bisa melihat seluruh waktu terbentang di hadapannya di dimensi lain. Oke, ada paham sekarang? Ya, sekarang inilah masalahnya. Kitab Mazmur pasal 2 ayat 7 mengatakan, Yahwa berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, sekali lagi, dilahirkan berarti diwujudkan. Saya tidak melihat masalahnya, Doni. Dalam teologi Kristen standar atau ortodoks, Anda percaya bahwa waktu tidak ada artinya bagi Yahwa, bahwa dia berada dalam masa sekarang, yang kekal. Akibatnya, kelahiran Yahusua bukanlah titik waktu tertentu, ketika dia dikandung dalam rahim Maria, tetapi terjadi di masa lalu dan sedang terjadi sekarang. Karena bagi Yahwa tidak ada hari ini, hanya sekarang yang selamanya ada. Itu menambah semakin banyak omong kosong yang membingungkan. Nah, itulah yang terjadi ketika Anda mencoba untuk mendamaikan teori-teori para penyembah berhala dengan firman Yahwa. Tapi ini adalah argumen yang dibingkai oleh bapak-bapak gereja yang menganut paham penyembah berhala pada abad keempat. Ketika mereka menerima ketuhanan Tritunggal, mereka entah bagaimana harus menemukan cara untuk membuat apa yang disebut orang kedua dari ketuhanan yang juga abadi. Salah satu bapak gereja, mungkin Agustinus dari Hippo. Tapi saya tidak ingat pasti, benar-benar berkata, dan di sini saya mengutip perkataannya, dia berkata, sang anak memiliki awal yang tidak berawal. Itu konyol. Ini jelas hanya mencoba untuk membingungkan sebuah konsep yang dalam kitab Lukas telah diungkapkan dengan sangat jelas. Dan setiap kali kebingungan yang disengaja seperti itu terjadi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa? Kebenaran apa yang setan telah coba sembunyikan? Pikirkanlah tentang hal itu. Setan tidak akan melakukan banyak usaha kecuali itu benar-benar penting. Dan memang demikian. Karena hal itu mengaburkan asal-usul juru selamat sebagai anak Yahwa yang merupakan seorang manusia seutuhnya yang mampu menyelamatkan sepenuhnya semua yang datang kepada Yahwa melalui dia. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Tidak ada orang yang suka merasa tidak berdaya. Tidak ada orang yang senang merasa berhutang budi. Dan mungkin itulah sebabnya setan telah berhasil menjerat orang-orang ke dalam perangkap pemikiran bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk diselamatkan. Keinginan untuk ikut serta dalam keselamatan kita berjalan begitu dalam sehingga banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam pola pikir yang berorientasi pada keselamatan karena perbuatan tanpa menyadarinya. Yang benar adalah sama sekali tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan datang sebagai anugerah cuma-cuma dari Bapa yang empunya segalanya. Tapi itu tidak menghentikan setan dari menipu banyak orang Kristen untuk mencoba mendapatkan keselamatan mereka melalui penyangkalan diri atau gaya hidup keras yang disengaja. Inilah beban berat orang-orang Farisi yang diperingatkan oleh Sang Juru Selamat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jebakan yang harus diwaspadai orang-orang Kristen, kunjungi worldslastchance.com dan carilah materi yang berjudul Menghilangkan Ragi yang Mematikan, Farisi di dalam Diri Kita Semua. Tolak selamanya gagasan bahwa ada beberapa bagian yang harus Anda mainkan
untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan Anda selalu merupakan anugerah kasih karunia ilahi. Bagian Anda adalah menerimanya dengan iman. Nah, kita mendapat pertanyaan yang agak unik di kotak surat harian kita pada hari ini, Doni. Kelly dari Sequim, Washington, di Amerika. Saya mungkin tidak menyebut nama tempat ini dengan benar. Oke, coba saya lihat. Harusnya itu nama tempat penduduk asli Amerika, Mario. Iya, apapun itu, nama ini pasti tidak mengikuti aturan pengucapan logis yang saya tahu. Oke, Kelly menulis, apakah Anda menggolongkan orang Katolik sebagai orang Kristen dan apakah mereka akan diselamatkan? Ya, saya pribadi akan menggolongkan mereka sebagai orang Kristen. Mereka percaya kepada Kristus. Jadi ya, saya menganggap mereka sebagai orang Kristen. Tapi, banyak orang Katolik yang tidak menyebut diri mereka Kristen. Benar, saya tidak yakin alasannya apa, karena seperti yang Anda katakan, mereka percaya kepada Kristus. Nah, kata Katolik, seperti yang saya yakin Anda tahu, berarti universal. Kristen adalah istilah umum yang mencakup semua orang yang percaya pada Kristus. Tetapi mungkin Katolik adalah satu-satunya istilah umum yang mereka inginkan. Saya tidak tahu mengenai apakah mereka diselamatkan atau tidak. Itu tergantung pada individunya masing-masing. Ini adalah poin penting yang harus diingat setiap orang. Keanggotaan dalam denominasi atau agama tertentu bukanlah jaminan keselamatan. Denominasi dan agama tidak menyegel tiket masuk Anda ke dalam kerajaan Yahwa. Benar, seperti yang Yahusua telah katakan dalam kitab Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sempurna. Hanya mereka yang melakukan kehendak Yahwa yang akan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Dan itu termasuk semua agama, termasuk di luar Yahudi Kristen. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Yahwa telah menjamin bahwa setiap sistem kepercayaan memiliki beberapa kebenaran di dalamnya. Sehingga orang-orang yang memiliki hati yang tulus, jika mereka mau terus mengikuti dan mencari tahu kebenaran, maka mereka akan dapat diselamatkan. Orang-orang Kristen mungkin diberkati dengan pengetahuan bahwa Bapa itu pengasih, dan bukan dewa yang pemarah dan pendendam. Tetapi jika mereka tidak membiarkan kebenaran itu melunakkan hati mereka dan menarik mereka kepadanya, itu tidak ada gunanya bagi mereka. Salah satu perumpamaan Yahusua benar-benar menunjukkan hal ini. Mario, tolong buka kitab Matius pasal 13. Di sini, Kristus sedang menggambarkan berbagai cara orang dalam bereaksi terhadap kebenaran. Kitab Matius pasal 13 ayat 3-8. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana orang yang berbeda memilih, saya ulangi, memilih untuk menanggapi kebenaran. Sekarang, turun ke ayat 19 dan bacalah sampai ayat 23, Mario. Mari kita membaca penjelasan Yahusua tentang perumpamaan itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita sudah menyampaikan bahwa Yahwa telah memastikan setiap agama mengandung beberapa kebenaran, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keselamatan. Jadi firman kerajaan bukan hanya khotbah Kristen umum yang memanggil orang datang kepada Yesus. Ya, begitulah.
Seorang Muslim yang adalah seorang monoteis yang teguh akan menolak pesan Kristen yang mengkhotbahkan ketuhanan Tritunggal. Dan sama seperti semua agama memiliki beberapa kebenaran, semuanya juga memiliki kesalahan. Dan itu termasuk berbagai denominasi yang membentuk dunia kekristenan. Inilah sebabnya mengapa kitab Wahyu pasal 18 mengatakan, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Jadi, kita harus meninggalkan semua agama dan denominasi yang terorganisir. Mengikuti anak domba kemanapun dia memimpin. Tetapi kembali ke perumpamaan Yahuswa. Respon individu terhadap kebenaranlah yang menentukan apakah seseorang diselamatkan atau terhilang. Bukan karena nama mereka terdaftar di gereja. Bukan karena agama atau denominasi yang mereka anut. Bahkan bukan karena apa yang mereka katakan, melainkan bagaimana hati mereka merespons kebenaran. Ya, kita selalu diselamatkan sebagai individu, bukan sebagai kelompok. Ya, tepat Mario. Ya, saya tahu beberapa gereja, seperti gereja Katolik, mengajarkan bahwa keanggotaan dalam denominasi mereka diperlukan untuk keselamatan. Tetapi bukan itu yang diajarkan kitab suci. Kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 20 mengatakan, "Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka." Jadi ya, itu ditentukan oleh hubungan pribadi dan individu kita dengan Yahwa. Bagaimana kita menanggapi kebenaran secara individual yang menentukan keselamatan kita. Dan itulah mengapa beberapa orang Katolik akan diselamatkan dan sebagian lagi akan hilang. Beberapa jemaat Mormon akan diselamatkan dan yang lain akan terhilang. Beberapa orang Hindu atau Buddha atau apapun yang Anda bisa sebut akan diselamatkan, sementara yang lain akan terhilang. Yahwa tidak membedakan orang. Dan bukankah kita senang bahwa kita semua berdiri sederajat di hadapannya? Baiklah, pertanyaan selanjutnya datang dari Makati di Filipina. Apa Anda sudah pernah ke sana sebelumnya, Doni? Di mana? Ke Filipina? Oh, tidak. Tapi saya mau. Foto-foto yang saya lihat benar-benar indah di sana. Iya, saya juga. Saya pernah mendengar bahwa itu adalah sebuah negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Yang cukup menarik, itu adalah satu-satunya negara Asia yang mayoritas beragama Kristen. Hah? Jadi apa pertanyaannya, Mario? Rosami menulis, beberapa teman sekolah dan saya membaca Alkitab bersama. Satu hal yang kami herankan adalah mengapa Adam tidak mati pada hari dia berdosa. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Jadi, mengapa dia tidak mati? Terima kasih. Pertama, izinkan saya mengatakan betapa indahnya Anda dan teman-teman Anda membaca Alkitab bersama. Ada begitu banyak kebenaran yang dapat dikumpulkan pada setiap tahap kehidupan dari dalam kitab suci. Saya senang Anda sudah memahami di usia muda tentang arti penting menghabiskan waktu dalam firman Yahwa. Oke, kenapa dia tidak mati? Ya, dia tidak mati secara fisik dalam periode 24 jam literal pertama. Tidak, tapi dia mati secara rohani. Dia segera kehilangan janji awal, yaitu keabadian. Dia mewarisi sifat jatuh setan dan membawa kutukan kematian. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi kepada semua keturunannya setelah dia. Iya, dia mati secara rohani. Saya suka istilah itu. Itu cara yang baik untuk melihatnya dan tentu saja satu bukti nyata adalah bahwa dia lari dan bersembunyi karena malu begitu dia mendengar suara Yahwa di taman itu. Ya, benar. Dia tidak lagi tanpa dosa. Secara fisik dia meninggal pada hari pertama. Hari berdasarkan nubuatan yang berisi 1000 tahun. Mario, tolong buka kitab 2 Petrus pasal 3 dan baca ayat 8 dan 9. Dan sementara Mario membuka ayatnya, saya akan membaca kitab Kejadian pasal 5 ayat 5 yang memberi kita informasi berapa usia Adam saat dia meninggal. Di sini dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu dia mati. Jadi itu jelas, kurang dari 1000 tahun. Ini adalah poin penting karena, ya, Mario, Anda sudah membuka kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9? Ya. Oke, silakan dibacakan. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahwa, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yahwa tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu, karena dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam Alkitab ada berbagai jangka waktu nubuatan. Bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang gurun. Itu adalah 1 tahun untuk setiap hari mata-mata berada di Kanaan sebelum mereka kembali.
dan mengeluh tentang bahaya yang ada di sana. Segmen lain dari waktu nubuatan sebagaimana dijelaskan dalam kitab 2 Petrus adalah 1000 tahun sama dengan 1 hari. Iya, saya ingat pernah membaca bahwa orang-orang Kristen mula-mula percaya bahwa berdasarkan prinsip ini akan ada 6.000 tahun bagi dosa untuk berkuasa, kemudian masa 1.000 tahun akan dimulai pada saat kembalinya Yahusua, dan itu akan menjadi perhentian Sabat ketika bumi beristirahat. Ya, benar. Jadi dalam pengertian itu, Adam benar-benar mati pada hari dia memakan buah itu. Karena dia mati dalam 1000 tahun pertama keberadaannya. Oke, satu pertanyaan cepat terakhir. Ini dari Doni. Doni, apakah Anda menulis pertanyaan untuk diri Anda sendiri? Tidak. Itu orang lain. Iya, Doni dari Swane, Afrika Selatan. Dia berkata, saya memiliki keluarga besar yang tidak bisa berbahasa Inggris. Saya ingin berbagi video-video Anda dengan mereka. Bisakah Anda memberitahu saya dalam bahasa apa saja video Anda tersedia? Ya, tentu saja. Baik di situs web kami maupun di YouTube, Anda akan menemukan video dalam lebih dari 30 bahasa yang berbeda. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengingatnya semua. Oke, saya punya daftarnya di sini. Kami memiliki video dalam bahasa Afrika, Arab, bahasa Indonesia, Bemba, Bulgaria, Cina, Citonga, Kepulauan Cook Maori, Ceska, Belanda, Inggris, Fiji, Prancis, Jerman, Yunani, Hindi, Italia, Korea, Norwegia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Sona, Slovenia, Spanyol, Swedia, Tagalog, Telugu, Ukraina, dan Vietnam. Dan artikel situs web kami juga tersedia dalam berbagai bahasa. Jadi carilah dan pastikan bahasa yang Anda inginkan. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang menerima pesan dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Matt Candler adalah seorang pendeta dan penulis berkebangsaan Amerika dan presiden dari X19 Network. Dia menulis, semakin besar pengetahuan Anda tentang kebaikan dan kasih karunia Yahwa dalam hidup Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk memuji Dia dalam badai. Ini adalah sebuah pelajaran yang dialami baru-baru ini oleh seorang remaja. Sebuah pelajaran yang akan selalu diingatnya. Sean, yang berusia 15 tahun, merasa bosan. Dia telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya pada hari itu dan karena berdasarkan ramalan cuaca hari itu akan hujan, maka dia pun tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa. Untuk menghabiskan waktu, dia pun memutuskan untuk memainkan beberapa permainan komputer. Mama, dia memanggil, bolehkah saya menggunakan komputermu? Komputerku tidak berfungsi. Ibu Sean sedang melakukan work from home atau bekerja dari rumah pada saat itu di ruang bawah tanah mereka. Tentu, jawab ibunya. Tapi jangan tutup dokumen yang terbuka itu. Minimalkan saja. Sean pun dengan cepat terlena dalam keasikan permainan komputernya. Berjam-jam kemudian berlalu dan ramalan hujan menjadi kenyataan. Karena menggunakan headset, Sean tidak menyadari bahwa badai hujan telah berubah menjadi badai petir. Karena perhatiannya terfokus pada permainannya, dia pun tidak menyadari bahwa air telah bocor ke ruang bawah tanah tempat dia bermain. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Pindahkan kakimu." Itu perkataan bodoh. Gumam Sean sambil menggelengkan kepalanya dan terus bermain. "Dengarkan saya, pindahkan kakimu." Suara itu terdengar lebih mendesak. Sean melirik kakinya dan memperhatikan bahwa salah satu kakinya berada di genangan air yang bocor ke lantai karena badai tersebut. Pada genangan air tersebut terdapat sebuah kabel yang ujung lainnya dicolokkan ke stop kontak listrik. "Saya tidak bisa menahan ini lebih lama lagi," kata suara itu lagi. "Pindahkan kakimu." Sean tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia memutuskan untuk menggerakkan dan memindahkan kakinya. Sekarang setelah konsentrasinya pada permainan sudah terganggu, dia pun merasakan ketidaknyamanan karena kakinya yang basah. Segera setelah dia memindahkan kakinya, petir menyambar rumah dan mengalir ke sistem kelistrikan ke lantai basement yang basah. Jika Sean tidak memindahkan kakinya, dia akan tersengat listrik.
Sambil kebingungan karena kekacauan setelah sambaran petir dan ledakan guntur yang keras, Sen berputar, tapi tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada seorang pun di ruang bawah tanah yang menemaninya. Tetapi seseorang telah memperingatkannya dan menyelamatkan hidupnya. Para pendengar, Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-26 mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Yahwa, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yahwa adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yahwa adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahwa." Para pendengar, ketika Anda mendedikasikan hidup Anda kepada Yahwa, Anda dapat percaya bahwa Dia yang telah menciptakan Anda juga akan menjaga Anda dan memelihara Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Doni, Ya. Anda tahu permulaan tanpa permulaan adalah sebuah kebodohan. Nah, apalagi yang bisa Anda harapkan dari orang yang sama yang mengajari kita 1+1+1 sama dengan 1. Dan kita semua menerimanya. Ya, kitab suci sudah sangat jelas. Tetapi ketika Anda memasukkan filosofi para penyembah berhala ini, dan tiba-tiba Anda memiliki semua doktrin yang berbelit-belit yang begitu serong, sehingga Anda bahkan tidak dapat memahaminya. Jadi apa yang Anda akan lakukan? Anda hanya akan menganggapnya sebagai sebuah misteri yang terlalu sulit untuk dipahami oleh otak manusia. Ya, Anda tahu Yahwa tidak akan pernah membiarkan kebenaran-kebenaran penting menjadi tidak jelas. Tentu saja tidak ada yang sepenting asal-usul dan dengan demikian wujud esensial Sang Juru Selamat. Dr. James Dunn adalah seorang sarjana perjanjian baru yang berkewarganegaraan Inggris dan seorang profesor di University of Durham. Dia meninggal belum terlalu lama. Seingat saya di bulan Juni tahun 2020. Nah, dia menulis sebuah buku yang mengeksplorasi asal-usul doktrin inkarnasi yang diberi judul Christology in the Making. Di bukunya itu dia menyimpulkan dengan baik. Dia berkata, tentu saja selalu ada kemungkinan bahwa tahayul para penyembah berhala populer menjadi tahayul Kristen populer dengan asimilasi bertahap dan penyebaran kepercayaan pada tingkat kesalehan populer. Dan itulah yang terjadi. Ide-ide filosofis para penyembah berhala telah dipaksakan pada penjelasan Lukas yang sudah sangat jelas. Gabriel menjelaskan dengan jelas bahwa titik asal Yahuswa adalah saat pengandungannya. Tetapi itu berubah menjadi inkarnasi yang dianggap sebagai pribadi kedua dari ketuhanan yang sudah ada sebelumnya. Dan dengan melakukan itu, keindahan sejati Sang Juru Selamat, identitasnya sebagai satu-satunya anak Yahwa yang sepenuhnya manusia, menjadi hilang. Ini kemudian menunjukkan betapa pentingnya kita memastikan setiap keyakinan-keyakinan kita sesuai dengan firman Yahwa dan tidak berasumsi apa-apa. Para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.